Kita nggak bisa merubah masa lalu, kita nggak bisa merubah kejadian yang sudah terjadi, tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap kejadian itu. Itu namanya reframing. Kalau kita belum nge-reframe, masih dengan frame yang lama itu adalah kehilangan karena kesalahan kita, kehilangan karena sebuah masalah, kehilangan secara mendadak, kehilangan karena sebab dan akibat. Itu frame pertama. Kalau kita belum merubah frame itu, kita nanti akan larut dalam rasa nggak rela, rasa bersalah, rasa marah. Karena saya juga pernah kayak gitu, kehilangan orang yang sangat saya cintai. Kan kita dalam keluarga itu ada banyak orang ya. Biasanya ada 1-2 orang tuh yang beda sama yang lain. Di keluarga kita keluarga besar. Kita ada 7 anak. Dari kita saudara bertujuh itu, yang paling saya cintai dan paling dekat dengan saya itu adalah kakak saya yang ketiga. Dan kakak saya yang keempat, karena saya yang kelima. Kakak saya yang keempat itu meninggal saat musibah tsunami di Aceh. Ketika saya masih kuliah di Mesir. Meninggalnya bareng dengan ibu saya juga, musibah tsunami. Jadi waktu tsunami itu saya kehilangan ibu sama kehilangan kakak. Ibu dibandingkan ayah, saya lebih dekat ke ibu. Kalau kakak-kakak, di antara semua kakak-kakak, saya dekatnya ke kakak ini, namanya Kak Yus namanya. Jadi ketika saya masih kuliah di Mesir, saya terus berpikir nanti kalau saya udah lulus, saya pengen membahagiakan ibu sama kakak. Kalau yang lain mungkin pasti dibahagiakan, cuman bukan yang sebesar harapan 2 orang ini gitu. Saya pengen banget membahagiakan ibu saya, kakak saya, ibu saya, kakak saya, ibu saya. Malah saya nggak mikirin nikah, nggak mikirin mau punya jodoh. Saya cuman pengen baru lulus itu pengen bahagiain mereka berdua dulu aja gitu. Nggak mau nambah beban ataupun amanah baru pasangan dan keturunan, pengen berdua mereka dulu aja. Ternyata Allah menguji kita dengan orang yang paling kita cintai. Jadi kalau yang saya kehilangannya selain mereka berdua, mungkin saya kehilangannya nggak lama gitu. Sedih tetap, nggak mungkin nggak sedih. Cuman nggak separah kehilangan 2 orang ini, dan kehilangannya itu ngedadak pas tsunami. Sayanya masih kuliah. 2 bulan sebelum tsunami, ibu saya nelpon, nyuruh saya pulang karena ibu saya lagi sakit. Waktu itu saya lagi nabung, karena kita orang miskin gak punya biaya banyak. Saya harus milih, uang tabungan saya pakai pulang dulu ke Indonesia, atau saya pakai haji, karena waktu itu saya pengen haji. Haji dari Mesir itu murah, cuma sekitar 500 sampai $1.000. Ya sekitar 8 juta sampai 15 juta.